Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di Kreator Amatir. Kali ini kami akan membacakan sebuah cerita berjudul Kutang Mistis, Pelet Pengikat Cinta. Sebelum ke ceritanya, kami mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk membantu mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial teman-teman semua. Tidak berlama-lama lagi, langsung saja ke ceritanya. Dewi, seorang gadis desa, menemukan sebuah kutang tua peninggalan neneknya. Awalnya ia mengira itu hanya pakaian dalam biasa, hingga ia mengetahui bahwa benda tersebut memiliki kekuatan mistis. Siapapun pria yang melihatnya akan jatuh cinta dan patuh kepadanya. Skene 1, warisan dari nenek. Di dalam kamar, Dewi membuka lemari tua milik neneknya yang baru saja meninggal. Di dalamnya, ia menemukan sebuah kutang berwarna merah tua dengan sulaman emas. Apa ini? Kenapa kutang ini terlihat begitu antik? Gumam Dewi. Ia mengambilnya dan merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Dewi, kamu nemu apa di situ? Tanya Maksari, ibunya Dewi. Kutang ini, Mak, milik nenek? Kenapa masih disimpan? Tanya Dewi, itu bukan kutang biasa, Nak. Itu warisan Nyi Sekar, leluhur kita. Ada kekuatan di dalamnya. Jawab Maksari, terdiam sesaat, lalu berbicara pelan, maksudnya apa, Mak? Tanya Dewi, kekuatan, kalau kau mengenakannya, laki-laki manapun yang melihatnya tak akan bisa lepas darimu. Mereka akan jatuh cinta, tergila-gila, bahkan menuruti semua keinginanmu. Jawab Maksari, benarkah, Mak? Apa ini semacam pelet? Tanya Dewi, terperanjat, iya, tapi jangan sekali-kali menyalahgunakannya, Dewi. Kutang itu bukan untuk mainan. Jawab Maksari. Dewi penasaran dan mencoba mengenakan kutang tersebut di balik bajunya. Saat ia keluar rumah, ia bertemu dengan Galih, pemuda desa yang selama ini ia sukai, tetapi selalu cuek kepadanya. Dewi, kamu cantik banget hari ini, ujar Galih. Melihat Dewi, tiba-tiba tertegun dan mendekat. Hah? Mas Galih? Kenapa tiba-tiba begitu? Tanya Dewi, terkejut, tapi senang. Aku baru sadar kamu gadis paling menarik di desa ini. Jawab Galih, matanya berbinar, suaranya melunak. Dewi tersenyum licik, menyadari kekuatan kutang itu benar-benar nyata. Kalau kutang ini bisa membuat Galih jatuh cinta padaku, mungkin aku bisa mendapatkan apapun yang kuinginkan, gumam Dewi dalam hati. Dewi semakin yakin dengan kekuatan kutang mistis itu. Setelah berhasil menarik perhatian Galih, ia mulai bereksperimen dengan pria lain di desa. Namun, tanpa disadari, ada bahaya yang mengintai di balik kekuatan kutang tersebut. Di depan rumah Dewi, Galih duduk dengan tatapan kosong. Ia sudah berada di sana sejak pagi, menunggu Dewi keluar. Dewi, kenapa Galih masih di sini? Dari tadi dia nggak pergi, ucap Maksari, melihat dari dalam rumah, berbisik ke Dewi, dia suka sama aku sekarang, Mak. Gara-gara kutang itu. Jawab Dewi, tersenyum puas, kamu jangan main-main sama ilmu ini, Dewi. Pelet bukan buat bersenang-senang, ujar Maksari, menggeleng-geleng. Tenang, Mak. Aku cuma ingin mencoba sedikit. Lagi pula, aku suka sama Mas Galih, kan gak apa-apa? Jawab Dewi, menyepelekan. Tiba-tiba, Galih berdiri dan mengetuk pintu dengan wajah penuh obsesi. Dewi,
Aku nggak bisa jauh darimu. Aku mau selalu di dekatmu. Ujar Galih. Dengan suara pelan namun intens, Dewi mulai merasa sedikit takut, tapi ia tetap menikmati kekuatan barunya. Di sisi lain, di pasar desa, Dewi berjalan dengan percaya diri. Ia ingin melihat apakah kutang ini bekerja pada pria lain. Tiba-tiba, seorang pedagang sayur tua, Pak Dullah, menatapnya dengan mata berbinar. Astaga, Dewi, kau terlihat sangat cantik hari ini. Mulai merogoh dompetnya, ambil saja sayur-sayur ini gratis. Ujar Pak Dullah. Makasih, Pak Dullah. Dalam hati, haha. Ini menyenangkan, jawab Dewi, tertawa kecil, menerima sayuran. Tak lama, pemuda desa lain, Rian, juga menatap Dewi dengan penuh ketertarikan. Ia bahkan mengabaikan pacarnya sendiri. Sari, hei. Kamu kenapa tatap-tatap Dewi kayak gitu? Ujar Sari, marah dan menarik tangan Rian. Aku nggak tahu, aku cuma merasa Dewi begitu menawan. Jawab Rian, dengan wajah bingung, tetapi matanya tak lepas dari Dewi. Sari menatap Dewi curiga, seakan menyadari ada yang tidak beres. Di waktu yang berbeda, malam hari, Dewi bermimpi aneh. Dalam mimpinya, seorang perempuan tua berselendang hitam muncul di hadapannya. Keturunanku, kau telah menggunakan kutangku. Tapi, kau lupa, setiap kekuatan ada harga yang harus dibayar. Ujar Nyi Sekar, suara gaib, penuh wibawa. Apa maksudnya? Harga apa yang harus dibayar? Gumam Dewi. Terbangun dengan keringat dingin, ia merasa jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya, seolah ada sesuatu yang mulai menghisap energinya. Dewi mulai merasakan efek samping dari penggunaan kutang mistis. Meskipun para pria semakin tergila-gila padanya, ia juga mulai mengalami kejadian aneh. Sementara itu, Sari yang curiga mulai mencari tahu rahasia Dewi. Di sisi lain, di rumah Dewi, pagi hari. Dewi bangun dengan wajah lelah. Ia menatap cermin dan melihat lingkaran hitam di bawah matanya. Kenapa aku merasa semakin lemas? Apa ini ada hubungannya dengan kutang itu? Gumam Dewi, berbisik pada diri sendiri. Di luar rumah, suara gaduh terdengar. Dewi mengintip dan melihat Galih, Rian, dan bahkan Pak Dullah bertengkar di depan rumahnya. Aku yang lebih dulu mencintai Dewi. Kalian jangan coba-coba mendekatinya, ujar Galih, berteriak marah. Aku juga mencintainya. Aku rela melakukan apa saja demi dia. Ujar Rian, balas berteriak, kalian masih bocah. Dewi pantas untuk pria matang seperti aku. Ujar Pak Dullah, dengan mata merah penuh obsesi. Lihat ini, Dewi. Mereka jadi gila karenamu. Sudah cukup, lepaskan kutang itu sebelum ada yang celaka, ucap Maksari. Ketakutan, berbisik ke Dewi. Dewi terdiam, merasa bersalah tapi masih enggan melepaskan kutang tersebut. Di sisi lain, di rumah Sari, ia duduk dengan wajah penuh curiga. Ia teringat bagaimana Rian tiba-tiba terobsesi dengan Dewi. Ia pun menemui Mak Rati, seorang dukun tua di desa. Mak Rati, saya merasa ada yang aneh dengan Dewi. Semua laki-laki di desa jadi tergila-gila padanya. Ujar Sari, dengan wajah serius. Kalau benar yang kau katakan, mungkin dia menggunakan pelet. Jawab Mak Rati, mengerutkan dahi. Pelet? Tanya Sari, terkejut. Ada banyak jenis pelet, tapi jika semua laki-laki jadi tergila-gila padanya, itu bukan pelet biasa. Ada benda pusaka yang digunakan. Jawab Mak Rati, mengangguk.
saya harus memastikan ini, ujar Sari, tergigit bibirnya, mengingat kutang merah yang dipakai Dewi. Di waktu lain, malam hari, Dewi kembali mengalami mimpi buruk. Kali ini, Nyi Sekar muncul dengan wajah yang lebih menakutkan. Matanya hitam pekat, dan di sekelilingnya terdengar suara tangisan wanita. Kau telah menikmati kekuatanku, tetapi kau lupa. Setiap pelet butuh tumbal. Ucap Nyi Sekar. Suara gaib, dingin dan mengancam. Teh tumbal? Tanya Dewi. Tercengang, bergetar ketakutan. Semakin lama kau menggunakannya, semakin banyak energimu yang terserap. Jika kau tidak melepaskannya, nyawamulah yang akan menjadi bayarannya. Jawab Nyi Sekar. Tertawa dingin, Dewi terbangun dengan napas tersengal. Ia menyentuh dadanya dan merasakan detak jantungnya semakin lemah. Wajahnya semakin pucat. Ia sadar, ia sedang kehilangan sesuatu. Hidupnya. Dewi mulai mengalami dampak mengerikan dari kutang mistis. Sementara itu, Sari semakin yakin ada sesuatu yang tidak beres dan berusaha membongkar rahasia Dewi. Saat ketegangan meningkat, Mak Ratih memberikan peringatan bahwa kutang itu harus segera dimusnahkan sebelum terlambat. Di sisi lain, di kamar Dewi, pagi hari. Dewi duduk di depan cermin, melihat wajahnya yang semakin pucat. Rambutnya mulai rontok, dan lingkaran hitam di bawah matanya semakin jelas. Apa benar aku sedang kehilangan nyawaku? Kutang ini. Semakin lama aku memakainya, aku semakin lemah, gumam Dewi, berbisik dengan suara serak. Dewi mencoba melepas kutang itu, tetapi saat tangannya menyentuh kainnya, tubuhnya terasa lumpuh. Ia merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Tidak. Aku tidak bisa melepaskannya, ujar Dewi, merintih. Tiba-tiba, pintu kamarnya diketuk keras. Dewi, bangun, nak. Ini sudah keterlaluan. Kamu harus melepas benda itu sekarang juga, kata Mak Sari, cemas. Aku nggak bisa, Mak, jawab Dewi, suara lemah. Di sisi lain, di rumah Mak Ratih, Sari duduk di depan dukun tua itu, dengan wajah penuh tekad. Mak Ratih, saya sudah yakin. Dewi memakai kutang merah yang aneh, dan semua laki-laki yang melihatnya jadi tergila-gila. Ujar Sari, serius, kutang merah? Kalau benar yang kau katakan, itu pasti kutang peninggalan Nyi Sekar. Jawab Mak Ratih, matanya menyipit. Lalu menghela napas panjang. Siapa Nyi Sekar? Tanya Sari, terkejut. Dia adalah perempuan yang dulu dikenal memiliki ilmu pelet tingkat tinggi. Tapi kekuatan itu tidak datang tanpa harga. Ia akhirnya tewas mengenaskan setelah tubuhnya habis dimakan kutukannya sendiri. Jawab Mak Ratih, suara berat dan misterius. Jadi, Dewi bisa mati kalau tidak melepaskannya? Tanya Sari, membelalak. Benar. Dan semakin banyak pria yang terkena pengaruhnya, semakin cepat kutukan itu menghisap energinya. Jawab Mak Ratih, mengangguk. Saya harus menghentikannya, ucap Sari, bangkit berdiri, penuh tekad. Di sisi lain, di rumah Dewi, malam hari. Dewi semakin lemah, terbaring di tempat tidur dengan napas tersengal. Mak Sari duduk di sampingnya dengan mata berkaca-kaca. Nak, kamu harus melepaskan kutang itu. Kalau tidak, kamu akan mati, kata Mak Sari, menangis. Aku sudah mencoba. Tapi kutang ini tidak bisa dilepas, Mak. Jawab Dewi, suara lemah, terengah-engah. Tiba-tiba,
Suara ketukan keras terdengar di pintu. "Mak Sari, buka pintunya. Saya tahu cara menyelamatkan Dewi," ucap Sari, berteriak dari luar. Mak Sari buru-buru membuka pintu. Sari masuk bersama Mak Rati, yang membawa sesajen dan air kembang. "Kita harus melakukan ritual untuk melepaskannya sebelum nyawa Dewi benar-benar habis," ujar Mak Rati. Melihat Dewi dengan tatapan tajam, Dewi menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Ia sudah tidak punya pilihan lain. Dewi semakin sekarat akibat kutukan kutang mistis. Sari dan Mak Rati memulai ritual untuk melepaskan kutang itu, tetapi kekuatan gaib mulai melawan. Sementara itu, para pria yang terpengaruh pelet menjadi semakin gila, membuat situasi semakin berbahaya. Di kamar Dewi, malam hari, lilin-lilin menyala di sekitar tempat tidur. Mak Ratih duduk bersila di lantai, mengatur sesajen berupa bunga melati, dupa, dan air kembang. Kutang ini bukan sekadar pelet biasa. Kekuatan Nyi Sekar sudah tertanam di dalamnya, dan dia tidak akan melepaskan kekuatannya begitu saja. Ujar Mak Rati, suara berat dan serius. "Kita harus melakukannya sekarang, Mak," ucap Sari, mengangguk, melihat kondisi Dewi yang semakin lemah. Mak Ratih mulai membaca mantra sambil mengusap air kembang ke tubuh Dewi. Tiba-tiba, Dewi menjerit kesakitan. Tidak. Ada yang menahanku," ucap Dewi, menggeliat, matanya membelalak, kutang di tubuhnya mulai bersinar merah darah. Seakan ada kekuatan yang berusaha mempertahankannya. Ini bukan cuma sekadar pelet. Ada arwah yang bersemayam di dalamnya, ujar Mak Ratih, berteriak. Seketika, hawa dingin memenuhi ruangan. Dari balik bayangan, sosok Nyi Sekar muncul, dengan mata hitam pekat dan wajah menyeringai. "Dewi adalah penerusku. Dia tidak bisa lepas dariku," ucap Nyi Sekar. Suara bergaung, menyeramkan. Di sisi lain, di luar rumah Dewi, Galih, Rian, dan beberapa pria desa lain berkumpul. Mereka terlihat semakin gelisah, seperti orang kesurupan. "Aku harus melihat Dewi. Aku tidak bisa hidup tanpanya," ucap Galih, menggertakkan gigi, wajah penuh kegilaan. "Dewi. Dewi adalah segalanya bagiku," ujar Rian. Matanya kosong, suaranya gemetar. Mereka mulai berteriak dan memukul-mukul pintu rumah Dewi, mencoba masuk dengan paksa. Mereka sudah kehilangan akal. "Bagaimana ini?" ucap Mak Sari, takut, berbisik ke Mak Ratih. "Kalau kita tidak berhasil, mereka bisa mengamuk dan saling bunuh. Kita harus cepat," jawab Mak Ratih, tetap fokus pada ritual. Di lain sisi, di dalam kamar, Nyi Sekar melayang di udara, menatap Dewi dengan tajam. Dewi terisak, tubuhnya semakin lemah. "Kenapa? Kenapa kau memilihku?" tanya Dewi, dengan suara serak, menatap Nyi Sekar dengan ketakutan. "Karena kau keturunan darahku. Dan karena kau serakah. Kau ingin menguasai cinta orang lain dengan paksa," jawab Nyi Sekar, tersenyum dingin. "Arwah Nyi Sekar, aku mengusirmu dari dunia ini. Pergi dan lepaskan gadis ini," ucap Mak Ratih, membanting kendi air kembang ke lantai. Suaranya menggema. Nyi Sekar menjerit, tetapi kutang di tubuh Dewi semakin erat. Seakan menolak untuk lepas. "Dewi, kamu harus melawan. Jangan biarkan dia menguasaimu," ujar Sari, cepat-cepat menarik tangan Dewi. Dewi, dengan sisa tenaganya, menatap Nyi Sekar dengan penuh tekad. Air mata mengalir di pipinya. Aku tidak butuh kutang ini.
Aku tidak butuh cinta yang dipaksakan. Aku hanya ingin bebas, ujar Dewi, berbisik pelan. Tiba-tiba, kutang itu mulai menghitam dan terbakar perlahan. Dewi menjerit, tapi kali ini ia merasakan kekuatannya kembali. Tidak, ucap Nyi Sekar. Menjerit mengerikan, tubuhnya memudar. Dalam sekejap, Nyi Sekar lenyap bersama kutang yang terbakar habis. Hawa dingin di dalam kamar menghilang. Di sisi lain, di luar rumah, para pria yang tadi mengamuk tiba-tiba jatuh pingsan, seakan efek peletnya langsung lenyap. Di dalam kamar, Dewi terbaring lemas, tetapi kali ini ia tersenyum tipis. Aku selamat? Tanya Dewi, berbisik, menatap Sari dan Mak Ratih. Ya, Nak. Kau sudah bebas. Jawab Mak Ratih, menghela napas lega, dan sekarang, kau harus belajar. Cinta yang sejati tidak bisa diperoleh dengan paksaan. Ujar Sari, menggenggam tangan Dewi, tersenyum kecil. Dewi menatap langit-langit, menyadari semua kesalahannya. Kini, ia tahu bahwa cinta bukanlah tentang memiliki, tetapi tentang memberi dan menerima dengan tulus. Tamat. Epilog. Kebebasan yang dibayar mahal. Beberapa minggu setelah kejadian kutang mistis, desa mulai kembali normal. Para pria yang sebelumnya tergila-gila pada Dewi tidak lagi menunjukkan tanda-tanda obsesi. Mereka tidak mengingat dengan jelas apa yang terjadi, seolah hanya mimpi buruk yang samar. Dewi duduk di depan rumahnya, menatap langit senja. Wajahnya masih sedikit pucat, tetapi matanya tampak lebih tenang. Bagaimana perasaanmu sekarang, Nak? Tanya Mak Sari, membawa secangkir teh. Duduk di samping Dewi. Aku merasa seperti lahir kembali, Mak. Tapi, aku juga merasa kehilangan sesuatu. Jawab Dewi, tersenyum tipis, menghela napas panjang. Kamu kehilangan ilusi yang selama ini kamu pegang. Sekarang, kamu punya kesempatan untuk hidup lebih baik, tanpa terikat oleh keinginan yang menyesatkan. Ujar Mak Sari, menatapnya lembut. Dewi terdiam. Ia tahu ibunya benar. Ia telah belajar bahwa kekuatan bukanlah segalanya, dan cinta yang dipaksakan hanya membawa penderitaan. Di sisi lain, di pasar desa, Dewi bertemu Sari yang sedang membantu ibunya berjualan. Awalnya ada sedikit rasa canggung, tetapi Sari tersenyum lebih dulu. Bagaimana kabarmu, Dewi? Tanya Sari, dengan suara lembut. Lebih baik. Terima kasih karena sudah menyelamatkanku. Jawab Dewi, tersenyum kecil, mengangguk. Bukan cuma aku, Mak Ratih, ibumu. Bahkan dirimu sendiri yang menyelamatkanmu. Ujar Sari, tertawa ringan, rian. Bagaimana dia? Tanya Dewi, mengangguk pelan, lalu menatap Sari dengan ragu. Dia sudah kembali normal. Tapi hubungan kami mungkin tidak akan pernah sama lagi. Jawab Sari, tersenyum sedikit pahit. Maaf, Sari. Aku terlalu serakah. Ucap Dewi, menunduk, merasa bersalah. Yang penting sekarang kamu sudah berubah. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Ujar Sari, menghela napas, lalu menepuk bahu Dewi. Dewi menatap Sari dengan penuh rasa syukur. Ia tahu, meski tak semua orang akan memaafkannya, ia diberi kesempatan untuk menata hidupnya kembali. Di sisi lain, di sebuah hutan kecil di pinggiran desa, Mak Ratih berdiri di depan sebuah lubang yang sudah digali. Di dalamnya, ada sisa-sisa kutang yang telah terbakar, kini hanya berupa abu dan kain hangus.
Ia menaburkan bunga melati di atasnya, lalu menutup lubang itu dengan tanah. Semoga tak ada lagi yang menemukan kekuatan terkutuk ini. Ujar Mak Ratih. Berbisik pelan, ia menatap langit yang mulai gelap, lalu berbalik pergi. Namun, sebelum ia benar-benar meninggalkan tempat itu, angin berembus pelan, membawa suara samar yang terdengar seperti bisikan. Aku akan kembali, ucap suara gaib, hampir tak terdengar, tetapi mengandung nada mengancam. Mak Ratih berhenti sejenak, lalu menghela napas panjang. Ia tahu, kejahatan seperti ini tak pernah benar-benar hilang, hanya menunggu waktu untuk muncul kembali. Di lain waktu, Dewi kini bekerja di kebun bersama para wanita desa lainnya. Ia mencoba menjalani hidup dengan cara yang lebih baik, tanpa mengandalkan kekuatan mistis. Ia tersenyum saat melihat seorang pemuda desa melintas, tetapi kali ini, ia tidak mencoba menarik perhatiannya dengan cara curang. Ia tahu, jika ada cinta yang datang, itu haruslah cinta yang tulus. Ia menatap langit senja, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Aku akan menemukan cinta dengan caraku sendiri. Gumam Dewi, tersenyum kecil, dan dengan itu, kisah Kutang mistis berakhir, atau mungkin, hanya tertidur menunggu kesempatan untuk bangkit kembali. Tamat. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton dan menyimak juga mendengarkan cerita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.